salah satu pimpin doa terlebih dahulu ya. Ayo Mbak, silakan. Siap berat, doa mulai. Doa selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kabarnya baik. Kita bisa belajar dengan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Ya Bu. Silvira Kunanindia Hadir Bu. Wari Tunjung, Hadir Bu. Hanifah, Hadir Bu. Lydia, hadir Bu. Ya, lengkap semua ya. Iya Bu. Oke, kita masuk ke materi. Minggu lalu itu kan kita udah belajar mengenai bioteknologi. Kita udah belajar mulai dari pengertian, macam bioteknologi, manfaatnya, dan berbagai contoh dari hasil produk bioteknologi. Nah, hari ini kita akan praktikum untuk membuat yogurt. Nah, yogurt itu adalah salah satu produk dari bioteknologi konvensional. Nah, kita memilih untuk membuat yogurt karena yogurt ini bahan-bahannya dapat ditemukan dengan mudah di sekitar kita. Nah, ini ya, yogurt adalah salah satu produk susu terkoagulasi atau mengental, diperoleh dari fermentasi asam laktat melalui aktivitas bakteri Lactobacillus bulgaricus, di mana mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus ini dalam produk akhir harus hidup aktif dan berlimpah. Nah, si Lactobacillus bulgaricus itu sangat bermanfaat dalam pembuatan yogurt ini. Nah, ini ya penampakan dari bakteri Lactobacillus bulgaricus. Oke. Nah, Lactobacillus bulgaricus ini sangat berperan besar ya, sama seperti yang Ibu bilang tadi. Berikut adalah keunggulan dari bakteri Lactobacillus bulgaricus. Yang pertama, bakteri asam laktat memiliki efisiensi yang tinggi karena mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Yang kedua, bakteri asam laktat keberadaannya sangat melimpah karena mampu diperoleh dari berbagai sumber yang ada di muka bumi seperti makanan, sayuran, dan buah maupun minuman. Nah, yang ketiga, ketersediaan yang sangat mencukupi dan pengolahannya yang mudah membuat bakteri asam laktat ini memiliki potensi besar untuk dikembangbiakan dalam industri yang kecil maupun besar. Yang terakhir, bakteri inilah yang berperan penting dalam pembuatan yogurt, dibantu dengan bakteri Streptococcus thermophilus, di mana bakteri Streptococcus thermophilus ini berperan dalam aroma yogurt. Jadi kalau aroma yogurt itu wangi, segar, nah itu tuh dipengaruhi oleh bakteri Streptococcus thermophilus ini. Selanjutnya, nah, Ibu akan menjelaskan mengenai praktikum yang akan kita laksanakan. Nah, ini ya alat dan bahan untuk praktikum pembuatan yogurt. Alat bahannya itu ada susu UHT dan Yakult. Gampang banget ya kan, kita bisa beli di Indomaret atau di warung terdekat. Kemudian alatnya itu ada panci, kompor, pengaduk, wadah kedap udara, kain atau lap makan bersih. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara kerja praktikum yang akan kita laksanakan. Nah, yang pertama tentu saja kita menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum. Kemudian setelah itu kita memanaskan susu UHT hingga meletup-letup atau sudah mengeluarkan asap ya. Itu berarti tandanya sudah panas, sudah mampu untuk
digunakan. Kemudian setelah itu dimatikan kompornya dan tuang susu UHT sebanyak 200 ml ke wadah yang kedap udara. Bisa pakai Tupperware atau toples yang sekiranya kedap udara ya. Kemudian tambahkan 1 buah Yakult dan homogenkan supaya tercampur. Lalu tutup wadah kedap udara tersebut. Nah, selanjutnya wadah kedap udara itu kita masukkan ke dalam toples lagi, di mana toples itu sudah diselimuti oleh kain. Nah, setelah itu kita tutup rapat si toples itu dan didiamkan selama 24 jam agar si yogurt itu bisa terfermentasi dengan baik. Nah, setelah 24 jam terfermentasi, kemudian kita mengamati perubahannya mulai dari tekstur, baunya atau harumnya itu seperti apa, kemudian rasanya bagaimana. Dan semua data dari cara kerja, alat bahan, hasil itu kita tulis semua di LKM yang akan Ibu berikan, seperti itu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Anggun Gardiansah dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 18. Di sini saya akan membuat bioteknologi konvensional yogurt. Kita aduk-aduk susunya sampai suam-suam kuku. Setelah asapnya muncul, kita matikan kompornya. Kita tunggu sampai hangat seperti susu yang akan diberikan kepada bayi. Setelah susu hangat, kita masukkan 1 buah Yakult. Lalu kita aduk sampai merata. Setelah kita masukkan Yakult, lalu kita masukkan ke dalam wadah. Tutup sampai rapat hingga tidak ada udara yang masuk. Setelah itu kita bungkus dengan serbet atau kain. Dan saya menambahkan 1 kain lagi agar lebih hangat. Oke, Ibu akan berikan LKM nanti jadi satu kelompok saja ya, jadi dikerjakan bersama-sama. Iya, Bu. Iya, satu kelompok 4 orang. Iya, Bu. Untuk LKM-nya bisa ditulis alat dan bahannya terlebih dahulu sama cara kerja ya. Nanti untuk hasilnya bisa ditulis setelah praktisum. Iya, Bu.
bahannya ditulis di Iya, mana? iya, benar. Kompor. Kompor. Apa namanya? Susu nih. Oke anak-anak, sudah menulisnya? Sudah, Bu. Ya, kita akan lanjut praktikum ya untuk menyingkat waktu. Ya. Ya anak-anak, alat dan bahannya yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu sudah dibawa? Sudah, Bu. Oke, sekarang praktikum kita mulai ya. Ya. Jadi alat dan bahannya disiapkan jadi satu. Oke anak-anak, sudah praktikumnya? Sudah, Bu. Nah untuk hasilnya nanti dibawa pulang, ditaruh di tempat yang sekiranya hangat seperti di samping kulkas, seperti itu ya. Ya. Atau kalau ada yang punya microwave bisa dimasukkan ke microwave. Gitu. Untuk video tutorialnya nanti akan Bu Guru share lagi ya di psikologi. Itu ya. Ya, Bu. Oke, dari praktikum tadi ada yang ditanyakan nggak? Belum, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan praktikum pada pagi hari ini. Dan untuk hasilnya nanti silahkan ditulis setelah 24 jam fermentasi ya. Ya, Bu. Ya, jangan lupa dipoto ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong dibalikin ke